syukur bagi-Mu ya Tuhan Allah kami. Kami merendahkan diri di bawah tangan Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami serahkan hati, pikiran kami ya Bapa. Penuhi dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat mengerti firman Tuhan. Dan ajar kami melakukan kebenaran-kebenaran dari firman yang kami dengar. Terpujilah nama-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam. 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 Puji Tuhan. Saudara-saudara, hari ini kita bersama-sama belajar firman Tuhan kembali, ya, dari kitab Mazmur. Mazmur pasal 130. Mazmur 130. Kita akan belajar bersama-sama membaca firman Tuhan ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8, ya. Mazmur 130 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Kenapa? Oke, sudah. Baik, kita baca sama-sama ya. Saya baca ayat 5, Bapak Ibu Saudara ayat 6, bergantian sampai ayat 8 ya. Saya ayat 7, Saudara ayat 8. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Amin. Haleluya. Saudara-saudara dikasih Tuhan, kalau kita membaca Mazmur 130 ini, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Seruan dari dalam Kesusahan. Rupanya ini sebuah nyanyian ziarah, sebuah nyanyian si pemazmur yang sedang dalam kesusahan, di dalam kesesakan. Kalau kita membaca itu, dia bagaimana dalam keadaan berdosa, ya. Ayat 3 dia bilang, jika engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tentunya tidak ada yang dapat bertahan di hadapan Tuhan kalau Tuhan mengingat segala kesalahan dan dosa kita. Ya. Sama kalau kita di hadapan orang lain kita punya salah, pasti kita salah tingkah gitu, nggak bisa tahan. Kalau apalagi kalau orang itu mengingat-ingatkan, bayar utang lu, nah gitu kan? Kalau punya utang kan gitu, pasti kita nggak. Nah, saudara, di sini kita belajar, kita belajar bagaimana menantikan Tuhan, ya. Menantikan Tuhan, makanya judulnya menantikan. Ya. Menanti atau menunggu adalah pekerjaan yang paling membosankan sedunia. Ya, betul Pak? Siapa di sini yang suka nunggu-nunggu? Apalagi kalau kita rapat jam 6 sore, ditunggu jam 6 datang. Saya kemarin tuh hari apa? Rapat ada jam 6, undangan datang. Saya datang jam 6. Tidak segera dimulai, jam 7 belum mulai, jam 8 belum mulai, jam 9 belum juga mulai. Akhirnya 9 lewat baru mulai, baru pada datang satu persatu.
Akhirnya jam setengah 12 kurang seperempat saya bilang, maaf teman-teman, saya harus pulang setengah 12 malam. Ya. Saya harus menunggu. Saya kira pasti membosankan menunggu. Kalau saudara mungkin kalau suruh nunggu sampai 3 jam begitu, sudah pulang. Betul nggak? Siapa yang mau nunggu 3 jam? Tapi saya nunggu 3 jam lebih untuk mengikuti rapat. Karena saya merasa saya ingin menjadi berkat. Itu aja. Ya. Karena saya diminta untuk hadir dalam rapat itu. Akhirnya saya hadir. Diharapkan hadir, karena diharapkan, ya saya hadir. Dan saya tunggu, dan saya selalu tanya, bagaimana? Mulai rapat, jadi rapat atau tidak? Tunggu sebentar lagi apa? Tunggu sebentar lagi, 3 jam lewat. Memang menunggu bukanlah hal yang menyenangkan. Ya. Seperti kita menunggu antrian di bank atau di rumah sakit. Saya pernah, waduh, udah keadaan sakit, belum dokternya datang, kita masih ngantri nunggu antrian lagi. Saya sampai pada waktu pernah di rumah sakit di Siloam, dokternya masih visit, masih di ruangan ada ruangan kayak operasi gitu. Susternya saya tanya bolak-balik. Akhirnya dia bilang, telepon dokternya, Pak, kata dokter suruh ke ruangan di bawah, di ruangan operasi. Kami pun pergi ke ruangan bawah untuk periksa, karena dokternya masih di bawah, belum masuk ruang gerak. Saya diperiksa di ruang operasi. Karena sudah nggak tahan, dalam kondisi sakit masih nunggu. Saya bilang, untung dokternya baik hati mau diminta untuk datang di ruang lain. Kalau enggak saya masih nunggu dia naik ke atas, nunggu dia selesai, beres-beres, masih lama lagi. Dan kita bisa merasakan menunggu merupakan pekerjaan yang paling membosankan. Dan saya percaya tidak ada orang yang suka menunggu. Tetapi kebiasaan kita juga ngaret. Kita mulai ibadah, kita nunggu-nunggu juga kita bosan. Udah lewat 15 menit bosan. Karena ada yang ngaret. Nah, kita lihat sini, kita membaca si pemazmur menyatakan penantian akan Tuhan di dalam kesesakannya, ya. Ayat yang ketiga tadi. Dalam kesesakan dia menunggu. Dan di dalam ayat yang kelima dikatakan, aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Si pemazmur tetap menunggu, tetap menanti, mengharapkan firman Tuhan, mengharapkan Tuhan hadir, mengharapkan Tuhan berbicara. Seharusnya ini menjadi sebuah kerinduan yang besar dari setiap orang percaya, dari setiap kita, menanti-nantikan Tuhan. Tapi mungkin kita pernah juga berkata, Tuhan, kenapa terlalu lama? Mengapa doaku belum dijawab? Mengapa hidupku belum berubah? Mengapa aku begini terus-menerus ya Tuhan? Kita terus bertanya-tanya. Dan mungkin di saat itu kita bisa saja putus asa. Kita bisa saja berpaling dari Tuhan. Tetapi pemazmur berkata, aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nantikan, dan aku mengharapkan firman-Nya. Dia tidak berputus asa. Inilah kita belajar. Nggak bisa. Nggak kepercayaan tadi. Mesti. Ya. Nah, mungkin kita juga sedang dalam menantikan Tuhan bertindak di dalam hidup kita. Kita menantikan jawaban doa.
kita menantikan jawaban doa. Doa-doa kita yang belum terjawab, kita tunggu. Seberapa lama kita bisa menunggu? Seberapa lama kita bertahan menunggu jawaban Tuhan? Apakah kita sudah putus asa? Ataukah kita sudah berkata, sudahlah, aku tidak mau minta lagi. Sudahlah, aku tidak mau mencari Tuhan. Sudahlah, cukup. Tuhan tidak mau menjawab doa. Kita juga menantikan berkat Tuhan. Ya. Di tengah-tengah situasi sekarang ini tentunya kita mengharapkan berkat Tuhan. Bagaimana kita bisa melewati masa pandemi, masa krisis, kita berharap Tuhan tetap memberkati, memelihara, menjaga, sehingga kita bisa merasakan sukacita. Menantikan berkat yang belum datang bisa saja membuat kita kehilangan sukacita. Kita kehilangan damai sejahtera, kita kehilangan segala yang terbaik dengan karena kita sudah bosan untuk menanti cara Tuhan bertindak. Tetapi kita akan belajar hari ini untuk menantikan Tuhan dengan setia. Ya. Ini kenapa sih? Susah. Biasanya nggak seperti ini. Ya. Bagaimanakah sikap kita seharusnya dalam menantikan Tuhan? Ya. Kita akan belajar dari Mazmur 130 yang sudah kita baca. Ada 3 hal yang harus kita ingat dalam menantikan Tuhan. Ingat baik-baik. Ada berapa? 3. Saya nggak kasih banyak-banyak. 3 aja susah ngapalinnya. Soalnya saya tanya, yang minggu kemarin 3 apa? Lupa, kan gitu kan? Sekarang saya kasih 3, minggu depan saya tanya lagi, lupa. Sudah menjadi kebiasaan. Gitu. Ya. Sekarang yang pertama, supaya kita menantikan Tuhan dengan setia, kita berharap akan kehadiran Tuhan. Berharaplah akan kehadiran Tuhan. Ayat yang ke-6 bilang apa? Jiwaku mengharapkan Tuhan. Ya. Jiwaku mengharapkan siapa? Tuhan. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Diulang-ulang. Nantikan Tuhan. Berharaplah akan Tuhan. Halo? Si pemazmur di sini dia tidak berharap kepada yang lain-lainnya. Dia tidak berharap kepada mujizatnya. Dia tidak berharap kepada pengampunan saja, tetapi dia berharap kepada pribadi Allah itu sendiri, kepada Tuhan sendiri. Dia berharap Tuhan saja. Dia mengharapkan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Perhatikan ini. Pernyataan pemazmur dalam menantikan Tuhan dinyatakan dengan gambaran lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Ini menyatakan bahwa kehadiran Tuhan itu pasti. Halo? Hari ini matahari bersinar. Saudara sudah lihat? Sudah ada yang belum lihat matahari pada hari ini? Cerah cuacanya ya? Tidak hujan, matahari kelihatan? Tapi kalau aku hujan, mataharinya ada nggak? Nggak ada. Ada. Emang kemana dia? Matahari tetap ada walaupun hujan. Kalau sudah malam, mataharinya ada nggak? Ada dong. Emang kemana? Malam-malam matahari tetap ada. Cuma kita nggak kebagian terangnya. Ya, matahari tetap ada. Cuma kita terhalang karena sebelah kalau bumi itu bulat, mana bola? Ini bola, ya. Ini matahari. Ini misalnya bumi. Ini matahari di sini, yang terang di sini, di sebelah sini gelap. Kita ada di sini tuh malam. Begitu. Mataharinya ada. Makanya dikatakan lebih daripada pengawal
Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Seorang pengawal, dia berjaga malam, ya kan? Dia berharap malam ini cepat berlalu, gitu. Karena kalau udah siap, berarti shiftnya ganti, kan gitu. Dia segera pulang, ya kan? Nah, si pemazmur bilang, aku mengharapkan lebih dari seorang pengawal yang sudah selangsungnya kebiasaan besok pagi, mengharapkan besok pagi segera datang. Ini yang harus kita lakukan. Milikilah hati, milikilah komitmen, milikilah pikiran yang benar, supaya saudara berharap akan hadirat Tuhan saja. Berharap akan Tuhan, berharap akan pribadinya. Jadi kita perhatikan di sini. Terkadang Tuhan membawa kita pada situasi kerinduan yang meyakini kehadiran dan jawaban Tuhan itu. Situasi si pemazmur itu membuat dia menjadikan merindukan Tuhan. Jadi ketika saudara menanti-nantikan Tuhan, sebenarnya di sanalah Tuhan mau ada kerinduan yang besar, ada kerinduan yang dalam, ada kerinduan yang sungguh yang muncul di hati kita, supaya kita tetap menantikan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, dengan penuh keyakinan, dengan penuh iman bahwa Dia pasti ada, Dia pasti datang, Dia pasti hadir, Dia pasti menjawab segala sesuatu. Seperti saya bilang tadi, dalam pergumulan si pemazmur yang berdosa dan bersalah, dia menantikan Tuhan. Ayat 1 sampai ayat 3 digambarkan. Dia dalam kesesakan, dalam kesalahan, dalam pergumulannya, tetapi dia menantikan Tuhan terus. Saudara, mungkin kita juga punya banyak salah. Ketika engkau punya banyak salah dan Tuhan engkau cari, engkau datang kepada Tuhan seolah-olah Tuhan berdiam diri, jangan pernah berhenti berharap. Karena Tuhan pasti akan hadir. Tuhan tidak pernah menolak setiap orang yang datang mencari Dia. Firman Tuhan katakan apa? Carilah aku, temuilah aku. Ini perintah Tuhan. Orang yang mencari akan mendapat. Jadi kita disuruh mencari kok. Ya. Kalau Tuhan suruh kita mencari, berarti kita tidak akan pernah ditolak. Sekalipun dosamu banyak segunung, sekalipun engkau telah jatuh terlalu dalam, tetapi oleh anugerah Tuhan, Dia mau menerima engkau. Yang mau datang kepada Dia, yang mau mencari Dia, yang mau mengakui segala kesalahan-kesalahan, seperti si pemazmur. Ya. Dia menantikan Tuhan. Ya. Perhatikan, si pemazmur menantikan Tuhan, menantikan pribadi yang maha kuasa, bukan sekedar menantikan pengampunannya. Ya. Dia tahu bahwa Dia Allah yang maha kuasa. Dia tahu bahwa Dia Allah yang maha kasih. Pengampunannya itu pasti. Itu sebabnya yang paling penting kita harus mencari Tuhan, mencari pribadinya, menantikan pribadi Allah itu sendiri. Lagu pertama kita tadi apa? Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Lebih dari segalanya itu yang kita inginkan, yaitu Tuhan sendiri. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu.
pacaran. Cerita pacaran. Rasanya kalau ketemu pacar saya, wah, bahagianya minta ampun. Dulu kalau ketemu, apalagi pacar saya datang bawa rantang karena nganter makanan. Ini kan nganter. Ini adalah hak yang bahagia. Saya nggak menantikan rantangnya, saya menanti orangnya. Gitu. Kalau orangnya datang, rantangnya juga datang. Kira-kira gitu. Ya. Begitu dengan Tuhan. Berharap menantikan Tuhan. Bukan nantikan rantang-rantang Tuhan. Bukan nantikan berkat-berkat Tuhan. Nantikan Tuhan. Karena apa? Tuhan datang dengan rantang-rantangnya. Amin. Ini itu sudah. Dalam penantian, si pemazmur dengan harapan pasti besok pagi akan ada matahari terbit. Artinya Tuhan pasti menyatakan diri. Ingat baik-baik. Sepasti fajar. Ya sepasti fajar yang mereka, kan ada lagunya. Setiap hari. Tuhan itu pasti. Oleh sebab itu saudara dikasih Tuhan, nantikanlah Tuhan, bukan mujizatnya, tetapi apa? Pribadinya, hadiratnya, Tuhan sendiri yang kita nantikan. Inilah menantikan Tuhan, kita menantikan, mengharapkan Tuhan sendiri. Jangan hanya berharap berkat. Jangan hanya berharap segala-segala yang jasmani itu nomor sekian. Yang paling utama, nantikan Tuhan, harapkan Tuhan. Pasti dia. Yang lain-lainnya sudah dijanjikan. Yesus bilang apa? Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semuanya apa? Kalau kita baca ayat 25 dulu, semuanya yang kau makan, semua yang kau minum, semua yang kau pakai akan ditambahkan. Haleluya. Itu janjinya. Jadi yang kita cari apa? Tuhan. Bukan semuanya itu yang kita cari. Yesus bilang apa? Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kita kenal Tuhan enggak? Kalau kita kenal Tuhan, jangan cari semua itu. Yang kita cari apa? Tuhan. Jangan dibalik. Orang-orang yang tidak kenal Tuhan cari semuanya itu, harta duniawi, kekayaan dan lain sebagainya. Semua yang dimakan, minum, pakai itu yang dicari terutama. Tuhan gak dicari. Tapi kalau kita dibalik, cari dulu Tuhan, maka semua terima. Dan Yesus sudah bilang, Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Bapa surgawi kita tahu apa yang kita perlukan, oleh sebab itu cari Dia, maka Dia akan berkati, berikan apa yang kita perlu. Amin. Yang kedua kita menantikan Tuhan, berharap akan kasih setia Tuhan. Berharap akan kasih setia Tuhan. Ayat yang ketujuh. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Dia banyak kali mengadakan pembebasan. Pemazmur akhirnya berkata, sebab pada Tuhan ada kasih setia. Perhatikan sekali lagi. Pada Tuhan ada apa? Kasih setia. Dia tidak berbicara soal berkat-berkat jasmani, tetapi Dia berbicara tentang pribadinya, tentang sifat ilahi, tentang kodrat ilahi Allah, yaitu kasih setia.
Kita berharap pada mujizat, tetapi kita berharap kepada kasih setia Tuhan, itu cukup. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kasih setia Tuhan. Jadi situ Mazmur berbicara tentang sifat ilahi, sifat daripada Tuhan, yaitu kasih setia. Dia berkata, hai Israel, ya, ini menunjukkan bahwa umat Tuhan juga harus menantikan dan berharap kepada Tuhan. Sebagaimana si Mazmur dia berharap kepada Tuhan, dia berseru sebagai sebuah nyanyian ziarah, dia berseru mengajak umat Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia. Dia mau supaya semua orang, semua umat, semua orang percaya mau berharap pada kasih setia Tuhan, bukan berharap kepada yang lainnya, berharap kepada Allah Tuhan itu yang penuh dengan kasih setia. Apa itu kasih setia? Bahasa Ibrani itu kesed. Ini bahasa Ibrani kasih setia, kesed. Hari Rabu disinggung sama hari kesed. Kesed. Seperti kesed kaki juga. Kesed. Kesed itu artinya mercy dalam bahasa Inggris. Kemurahan, kasih setia, belas kasihan, rahmat, ya, rahmat. Jadi Tuhan itu penuh rahmat, penuh kasih, penuh kemurahan. Kalau dia sudah penuh kemurahan hati, apalagi yang kurang? Hello? Kalau Tuhan adalah Tuhan yang penuh dengan kasih setia, apakah kurang kita lagi? Tidak ada yang kurang. Bukankah Dia sumber segala-galanya? Dia yang berkata, segala yang ada di bumi ini, semua di alam semesta adalah miliknya Tuhan. Tidak ada yang tidak dimiliki Tuhan. Ya. Tuhan kita murah hati. Tuhan kita penuh kasih setia, murah hati, maha murah. Ya. Kalau kita mengenal Dia sebagai Allah yang maha murah, saya percaya tidak akan pernah kita meninggalkan Dia, sekalipun kita harus menanti cukup lama. Amin. Kita tidak akan pernah berpaling dari Tuhan sekalipun kita menantikan hari ini dan belum ada jawaban. Karena kita percaya Allah kita, Tuhan kita penuh dengan kasih setia, kemurahan hati, kasih setia. Ada kasih setia, artinya Dia pasti tepati janji. Amin. Dia akan menepati janji-janjinya, Dia akan menggenapi janji-janjinya, Dia akan memberi apa yang kita perlukan sesuai dengan firman-Nya. Ini yang kita pegang baik-baik. Gambarkan juga kasih setia Tuhan adalah jaminan dari pengampunan. Sebuah Mazmur seperti saya katakan, dalam kesalahan, dalam dosa, itu sebabnya karena Ia banyak kali mengadakan pembebasan, menggambarkan bahwa dengan kasih setia Tuhan, aku pasti mendapat pengampunan. Dengan kasih setia Tuhan, dengan kemurahan Tuhan, pengampunan itu akan kudapat, pembebasan aku akan terima, kelepasan aku dapatkan, kemerdekaan aku dapatkan, sukacita aku dapatkan, damai sejahtera aku dapatkan. Kenapa? Ada kasih setia Tuhan, ada belas kasihan Tuhan, ada kemurahan Tuhan. Dia akan melimpahkan semua itu kepada kita, dan kita akan mendapatkan. Berharaplah pada kasih setia, maka pengampunan pasti terjadi. Kita mulai di sini kehidupan dan pengalaman si pemazmur dituangkan dalam menghimbau umat.
untuk tetap berharap kepada kasih setia Tuhan yang sudah terbukti. Makanya dia kata, dia banyak kali. Kata dia bilang, banyak kali mengadakan. Menunjukkan apa? Tuhan sudah melakukannya berulang kali, banyak kali, sehingga si pemazmur tidak bisa menyebutkannya lagi. Semua dikatakan banyak kali. Kalau Tuhan sudah melakukannya dan banyak kali melakukan, maka kita juga pasti mendapatkan kelepasan. Amin. Jadi berharap kepada Tuhan, berharap pada kasih setia Tuhan, sebab Tuhan akan mengampuni kita, menerima kita apa adanya. Nantikan Tuhan terus dan berharap akan kasih setianya. Berharaplah akan kasih. Barulah kemudian yang ketiga si pemazmur berkata apa? Berharap akan pengampunan Tuhan. Berharap akan pengampunan. Ayat 8. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kejahatan. Pemazmur mengklaim, memastikan, menyatakan, memberitakan, dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahan. Orang-orang yang berharap kepada Tuhan akan menerima pengampunan. Dalam kesesakan kita, percaya Tuhan adalah pengampun. Segala keadaan kita, percayalah Tuhan adalah pengampun. Ini juga yang dikorbankan oleh Ibu Ari hari Rabu. Tolong Bu Ari baca Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Yesus Kristus diutus untuk mengampuni dosa kita. Allah telah mengutus Yesus Kristus mengampuni dosa kita, membayar dosa kita supaya kita tidak lagi ditimpa malapetaka, tidak lagi ditimpakan segala kesalahan-kesalahannya. Dia sudah melakukannya untuk kita. Bersyukurlah, Yesus sudah melakukannya, sudah mati di atas kayu salib 2000 tahun lalu, dan saudara ada di masa anugerah sekarang ini. Saudara ada di masa di mana tinggal percaya saja, tinggal menerima saja, tinggal meyakini saja bahwa Yesus sudah mengampuni dosamu. Yesus sudah melakukannya. Dan kalau kita berbuat dosa, ada janji bahwa Dia akan mengampuni kita. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Jeremy baca. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ini luar biasa. Kita harus berharap kepada pengampunan Tuhan, sebab janji-janjinya pasti ada pengampunan, janji-janjinya pasti ada kelepasan. Dia yang melepaskan. Dia berkata kepada umat Israel, Dialah yang akan membebaskan Israel dari kesalahan. Dan kita di dalam perjanjian baru, Yesus adalah pribadi yang sudah mengampuni dosa kita. Dan kita, ketika kita jatuh, jangan takut untuk datang kepada Tuhan. Jangan ragu untuk datang mencari Tuhan. Jangan berkata, dosaku terlalu besar, Tuhan tidak mau menerima aku. Tidak ada dosa yang terlalu besar yang Tuhan tidak ampuni.
Sebab Tuhan sudah membayar lunas semua dosa seisi dunia ini. Tinggal kita melangkah, percaya, datang kepada Dia, menyerahkan hidup kita kepada Dia, maka semuanya sudah selesai. Yesus kata, sudah selesai. Itu saja. Ketika kita percaya, kata sudah selesai itu berlaku untuk kita. Bahwa dosamu yang kau lakukan hari ini sudah selesai di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Dosamu yang kau akui hari ini sudah selesai 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib, dipakukannya di atas kayu salib itu. Sudah selesai. Ini yang dilakukan. Berharap akan Tuhan. Pemazmur menanti-nantikan Tuhan. Dia menantikan Tuhan sendiri. Dia menantikan kasih setia Tuhan. Dan dia menantikan pengampunan Tuhan. Karena dia percaya Tuhan itu pasti mengampuni. Pemazmur percaya Tuhan adalah sumber pengampunan. Sebagaimana dia katakan dalam ayat 8 ini, Dialah yang akan membebaskan Israel. Dialah yang akan membebaskan Israel dari kesalahannya. Dialah juga yang membebaskan saudara dan saya. Dialah juga yang membebaskan banyak orang di luar sana untuk mau menerima Dia. Dia yang sudah membebaskan kita, Dia juga akan membebaskan orang-orang yang akan datang kepada Dia. Saudara-saudara, nantikanlah Tuhan. Ya, walaupun sudah terlalu lama saudara nggak dapat jawaban, terus lebih daripada pengawal mengharapkan Tuhan. Tetaplah percaya meskipun kita telah jatuh dalam dosa, Tuhan berkenan mengampuni kita. Ya, tetap percaya. Ada kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita memulihkan keadaan kita. Ya. Tokoh-tokoh Alkitab bukan orang-orang yang sempurna seperti itu. Daud, Raja Daud, pernah gagal, tetapi dia minta ampun sama Tuhan dan berpaling kepada Tuhan, mengubah hidup. Dan Tuhan memakainya luar biasa. Kalau kita mau datang kepada Tuhan, kita mau diubahkan, kita harusnya hidup di dalam kebenaran. Tidak lagi hidup di dalam dosa, tapi hidup di dalam firman. Jadi kita harus menantikan hadirat Tuhan, menantikan Tuhan. Sebab Tuhan selalu ada dan hadir dalam hidup kita. Nantikan Tuhan bukan mujizatnya, nantikan Tuhan dengan kerinduan yang sungguh-sungguh. Ini sikap itu. Dengan kesungguhan hati tetap berharap, tetap menanti-nanti. Seperti lebih daripada seperti seorang pengawal mengharapkan pagi. Berharap akan kasih setia Tuhan, sebab kasih setia Tuhan itu jaminan daripada kebebasan kita. Nantikan Tuhan yang memiliki kemurahan hati. Bless berkatnya. Percayakan hidup di dalam kasih setia Tuhan. Dan menantikan Tuhan dalam pengampunan. Tuhan adalah sumber pengampunan kita. Datang, akui dosa di hadapan Tuhan. Jangan takut untuk mengaku dosa. Tuhan selalu mengampuni orang yang datang dan mengaku dosa. Mari kita menantikan Tuhan. Jangan ragu menantikan Tuhan. Nantikanlah Tuhan dengan sepenuh hati dalam setiap doa-doa kita. Sekalipun seolah tiada jawaban yang kita terima, Dia pasti hadir. Seperti pemazmur berkata, dia menantikan Tuhan lebih daripada seorang pengawal mengharapkan pagi. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran yang kami dengar pada hari ini. Firman Tuhan yang sudah kami baca, kami renungkan. Tuhan berkati. Biarlah kami dikuatkan kembali supaya kami mencari Tuhan, mencari pribadi-Mu, sumber hidup kami. Allah yang penuh dengan kasih setia.
Allah yang penuh dengan rahmat dan belas kasihan yang mengampuni kami. Terima kasih Tuhan. Ajar kami menantikan Engkau, melebihi pengawal yang mengharapkan pagi, seperti si pemasmur itu, yaitu dengan kerinduan, dengan kesungguhan, dengan tidak ragu sedikit pun bahwa Tuhan pasti hadir. Terima kasih Bapak. Badai pasti berlalu, semua pergumulan kami pasti akan Tuhan selesaikan, dan ajar kami menantikan Tuhan berbicara. Terima kasih Bapak, hamba-Mu berhenti berbicara. Biarlah Roh Kudus Engkau terus berbicara kepada kami, mengingatkan kami, menolong kami, menguatkan kami di tengah-tengah situasi kami, di tengah-tengah perjalanan kami selanjutnya ya Tuhan, supaya kami kuat dan tetap bertahan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.